Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Adriana Dianti dengan NIM 22252210047 kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang peluang bersyarat untuk memenuhi nilai mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsuri, SSI, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari materi peluang bersyarat yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan peta konsepnya dan nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, baik. Yang pertama yaitu tentang peluang bersyarat. Jadi, peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi, itu disebut peluang bersyarat atau conditional probability. Dia dinyatakan dengan lambang seperti ini, dan kemudian akan dibaca peluang A dengan syarat B terjadi. Nah, di sini untuk lebih paham diberikan ilustrasi. Misalkan berikut ini adalah data penduduk usia kerja 15-25 tahun di suatu desa. Sini ada laki-laki dan perempuan, dan ada yang bekerja dan ada yang menganggur. Nah, misalkan kita akan memilih salah satu di antara mereka, yang didefinisikan kejadiannya itu L adalah yang terpilih laki-laki dan B yang terpilih sudah bekerja. Maka peluang yang terpilih laki-laki dengan syarat sudah bekerja yaitu di sini kita tulisnya peluang L ya dengan syarat sudah bekerja itu sama dengan 460 dibagi 600. Nah, ini 460 itu adalah laki-laki yang bekerja dan 600 ini adalah jumlah orang yang sudah bekerja baik laki-laki maupun perempuan di sini. Jadi dapat kita sederhanakan menjadi 23/30. Nah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi peluang laki-laki dengan syarat sudah bekerja itu kita mencarinya dengan cara jumlah laki-laki yang bekerja dibagi jumlah ruang sampelnya. Kemudian dibagi jumlah yang sudah bekerja dibagi jumlah ruang sampelnya. Dan ini sama dengan peluang laki-laki dan bekerja dibagi peluang yang bekerja. Nah, dari ilustrasi ini, di sini ada definisi 3.1. Jika peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat B terjadi itu sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Nah, ini adalah definisi dari peluang bersyarat. Nah, selanjutnya, peluang bersyarat ini memenuhi semua syarat-syarat dari aksioma peluang yang dinyatakan pada teorema 3.1, yaitu misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan, dan B adalah suatu kejadian dengan peluang B itu lebih dari 0. Maka, yang pertama, untuk setiap kejadian A berlaku, peluang A dengan syarat B itu nilainya antara 0 sampai 1. Nah, di sini, karena untuk A dan B itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika A dan B itu adalah himpunan kosong, maka peluang A jika B terjadi itu nilainya 0. Yang kedua, jika A dan B itu sama dengan B, maka peluang A dengan syarat B itu nilainya sama dengan 1. Dan yang ketiga, jika A dan B itu sama dengan A, maka peluang A dengan syarat B terjadi itu nilainya lebih dari 0. Nah, dengan demikian, nilai dari peluang A dengan syarat B terjadi itu di antara 0 sampai 1. Nah, kemudian yang kedua, peluang sampel dengan syarat B terjadi itu sama dengan 1. Karena untuk S dan B, maka peluang S dengan syarat B terjadi itu sama dengan peluang B dibagi peluang B. Karena sama kan ya? Jadi, nilainya adalah 1. Ya, yang ketiga yaitu jika A1, A2, dan seterusnya itu adalah anggota field atau lapangan, adalah barisan kejadian-kejadian yang saling lepas. Maka peluang dari gabungan kejadian AI dengan syarat B terjadi itu jumlah dari peluang AI dengan syarat B terjadi. Karena kejadian ini merupakan kejadian-kejadian yang saling lepas. Jadi kejadian AI dengan syarat B terjadi itu juga merupakan kejadian yang saling lepas. Oke, selanjutnya di sini itu ada mereduksi. Nah, jadi dalam peluang bersyarat kan terdapat informasi bahwa suatu kejadian itu yang menjadi syaratnya. Nah, dengan kita membatasi ruang sampel yang hanya memenuhi persyaratan, maka kita telah melakukan reduksi ruang sampel. Nah, jadi mereduksi itu artinya kita membatasi ruang sampel yang hanya memenuhi persyaratan. Nah, jadi reduksi ini nantinya akan berguna untuk memudahkan kita dalam mencari nilai peluang. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan seorang anak yang campur 8 baterai yang bagus dengan 2 baterai yang telah mati. Untuk memisahkan kembali baterai yang bagus, dilakukan pengetesan satu persatu tanpa pengembalian. Jika 4 baterai pertama yang dites adalah bagus semua, berapa peluang bahwa baterai kelima yang dites juga bagus? Nah, di sini penyelesaiannya, misalkan A itu adalah baterai kelima yang dites bagus, dan B itu 4 baterai pertama yang dites bagus. Jadi ketika kita ingin menentukan peluang A, maka ruang sampel yang diperhatikan itu kan masih 10 baterai. Tapi jika kita menggunakan reduksi ruang sampel, yaitu dengan Q A sama dengan peluang A dengan syarat B terjadi, ya, dengan syarat yaitu 4 baterainya sudah dites dan ternyata hasilnya bagus, itu ruang sampel yang diperhatikannya sisa 6. Karena tadi 4 baterainya sudah dites, 10 dikurangi 4 itu sama dengan 6. Sehingga jika kita mencari Q dari A dan B, cukup mencari peluang dengan informasi ada 8 dikurangi 4 baterai yang bagus dari 6 baterai yang sisanya. Sehingga I dari A dan B itu sama dengan 4/6 atau disederhanakan menjadi 2/3. Nah, ini merupakan contoh dari mereduksi. Oke, selanjutnya ada hukum penggandaan atau law of multiplication. Nah, dari hubungan peluang A dengan syarat B terjadi itu sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B, dan peluang B dengan syarat A terjadi itu sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A,
Maka kita memperoleh dua cara untuk menentukan peluang A dan B. Yang pertama yaitu peluang A dan B sama dengan peluang B dikali peluang A dan B, ya. Peluang B dikali peluang A dengan syarat B terjadi, ya, dari sini. Dan yang kedua yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B dengan syarat A terjadi. Nah, jadi dari hubungan itu terdapat suatu formula perkalian peluang, dan formula ini dinamakan hukum penggandaan atau perkalian. Nah, di sini dari teorema 3.2 ya, hukum penggandaan peluang. Jika peluang A1 dan A2 dan seterusnya sampai AN-1 itu lebih dari 0, maka peluang A1 dan A2 dan seterusnya sampai AN itu sama dengan peluang A1 dikalikan dengan peluang A2 dengan syarat A1 telah terjadi, nah kemudian dikalikan lagi dengan peluang A3 dengan syarat A1 dan A2 sudah terjadi, dan seterusnya sampai kita kalikan dengan peluang AN dengan syarat A1, A2, dan seterusnya sampai AN-1 itu sudah terjadi. Ini merupakan hukum penggandaan peluang. Di sini ada contohnya, yaitu si A akan memilih sebuah mata kuliah pilihan dari dua alternatif, yaitu memilih matematika dengan peluang 0,6 dan memilih ekonomi dengan peluang 0,4. Jika ia memilih mata kuliah matematika, maka peluang ia akan lulus adalah 0,6. Dan jika ia memilih mata kuliah ekonomi, maka peluang ia akan lulus adalah 0,8. Tentukan peluang ia lulus matematika. Nah, di sini penyelesaiannya, misal M itu adalah si A memilih mata kuliah pilihan matematika, dan L itu si A lulus mata kuliah pilihannya. Jadi, peluang ia lulus matematika itu peluang L dan M, yaitu dia lulus dan dia mengambil mata kuliah pilihan matematika. Jadi peluang L dan M itu kan sama dengan peluang M dikalikan dengan peluang L dengan syarat M sudah terjadi. Nah, ini sama dengan 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0,36. Jadi peluang si A lulus mata kuliah matematika adalah 0,36. Oke. Lanjut ke hukum peluang total, yaitu atau kita sebut law of total multiplication. Di sini ada teorema 3.3 tentang hukum peluang total. Yang pertama, misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0 dan peluang B komplement juga lebih dari 0. Maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B terjadi dikali dengan peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement terjadi dikali dengan peluang B komplement. Nah, yang kedua yaitu secara umum, jika B1, B2 sampai Bn merupakan partisi lepas dari S dengan peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sebanyak N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A itu sama dengan jumlah dari peluang A dengan syarat BI terjadi dikalikan dengan peluang BI. Nah, contohnya di sini ada 3 buah metode training, yaitu M1, M2, dan M3. Dipergunakan untuk mentraining siswa dalam berhitung. Diketahui bahwa 20% siswa mengikuti training M1, 30% siswa mengikuti training M2, dan 50% siswa mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa 4% siswa mengikuti training M1 adalah gagal, 2% siswa mengikuti training M2 adalah gagal, serta 1% siswa mengikuti training M3 juga gagal. Nah, jika dipilih secara acak seorang siswa yang mengikuti training tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Nah, di sini penyelesaiannya misal dia itu adalah kejadian terpilih siswa yang gagal dalam mengikuti training. Maka peluang G itu sama dengan peluang M1 dikalikan dengan peluang G dengan syarat M1 terjadi, ditambah peluang M2 dikalikan dengan peluang G dengan syarat M2 sudah terjadi, dan dijumlahkan lagi dengan peluang M3 dikalikan dengan peluang G dengan syarat M3 terjadi. Jadi, di sini 0,2 dikali 0,04 ditambah 0,3 dikali dengan 0,02 ditambah 0,5 dikali 0,01. Hasilnya yaitu 0,019 atau sama dengan 1,9%. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kebebasan atau independence. Nah, di sini definisi dari kejadian bebas, yaitu kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, kemudian dari definisi ini, jika A dan B adalah suatu kejadian bebas, maka kita akan memperoleh peluang A dengan syarat B terjadi itu sama dengan peluang A. Dan peluang B dengan syarat A terjadi itu sama dengan peluang B. Artinya, meskipun diketahui B terjadi, tetapi informasi ini tidak ada pengaruhnya terhadap peluang terjadinya kejadian A. Demikian pula sebaliknya. Oke, baik, di sini ada contohnya ya, yaitu sebuah dadu sisi 6 yang seimbang dilemparkan. Kejadian A adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul adalah ganjil, B adalah kejadian bahwa banyak mata yang muncul lebih besar dari 4, dan C adalah kejadian banyaknya mata yang muncul kurang dari 4. Nah, berarti kan dari sini ruang sampelnya itu ada 6 ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari sisi dadu tersebut. Nah, kemudian kejadian A itu mata dadu yang ganjil, berarti mata ganjil itu 1, 3, dan 5, berarti 3 per 6 itu 1/2. Nah, kemudian kejadian B itu yang lebih besar dari 4, berarti ada 5 dan 6. 2 per 6 itu berarti 1/3, dan kemudian yang C itu kurang dari 4, berarti ada 1, 2, dan 3, berarti 3 per 6 itu 1/2. Nah, kemudian yang A, periksa apakah A dan B dua kejadian bebas.
Jadi, kita periksanya yaitu yang pertama peluang A dan B. Peluang A dan B berarti kan A irisan B, yang sama itu antara ganjil dengan lebih dari 4 itu berarti ada 5. Berarti kali 1 itu 1/6. Nah, kemudian, peluang A kita kalikan dengan peluang B. Jadi 1/2 dikali dengan 1/3 artinya 1/6. Ternyata hasilnya sama ya dengan ini. Jadi karena peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, maka peluang, kejadian A dan B itu adalah kejadian yang saling bebas. Nah, kemudian yang B periksa apakah A dan C itu 2 kejadian bebas. Yang pertama kita periksa irisannya, peluang dari A irisan C. Dari ganjil dengan kurang dari 4, berarti yang sama itu ada di 1 dan 3. 1 dan 3 berarti 2/6. Jadi disederhanakan jadi 1/3. Ya. Nah, kemudian kita kalikan peluang A dikali dengan peluang C. Jadi maksudnya peluang A dikali dengan peluang C. Berarti 1/2 dikali 1/2. Hasilnya yaitu 1/4. Nah, ternyata peluang A dan C ini tidak sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang C. Jadi kejadian A dan C itu bukan kejadian yang saling bebas. Ini teorema 3.4. Di sini, jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka A dan B komplement juga kejadian bebas. Kemudian A komplement dan B juga kejadian bebas. Dan A komplement dan B komplement juga kejadian bebas. Nah, ini yang mesti kita ingat ya. Nah, kemudian secara umum, jika AI dengan I anggota I adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan komplemennya, yaitu AI komplement. Berarti peluang dari BI1 dan BI2 dan seterusnya sampai BIK sama dengan peluang BI1 dikali peluang BI2 dan seterusnya sampai dengan peluang BIK. Di mana I1 sampai dengan IK itu adalah suatu indeks yang berbeda. Serta BIJ adalah AIJ atau AI komplement J itu dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K. Di sini ada catatan ya. Jadi kan kita membahas dua kejadian bebas. Nah, di sini catatannya itu tentang kejadian yang saling lepas. Jadi, jika A dan B adalah dua kejadian lepas ya, di sini lepas, serta peluang A lebih dari 0 dan peluang B lebih dari 0, maka A dan B adalah dua kejadian yang tidak bebas. Hal ini karena peluang A dan B itu sama dengan 0, sedangkan peluang A dikali peluang B itu lebih dari 0. Jadi kalau untuk kejadian yang lepas, peluang A dan B itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada teorema Bayes. Di sini teorema 3.5 yaitu teorema Bayes. Misalkan B1, B2 sampai Bn itu adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan. Jika peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai N, maka untuk sebarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih dari 0, dan untuk sebarang K dengan K sama dengan 1, 2 sampai N, itu berlaku ini ya, peluang BK dengan syarat A terjadi itu sama dengan peluang A dengan syarat BK terjadi dikali dengan peluang BK dibagi jumlah dari peluang A dengan syarat BI terjadi dikalikan dengan peluang BI. Nah, itu untuk teorema Bayes. Nah, untuk dipaham, di sini kita perhatikan contohnya. Nah, kita perhatikan kembali sampel 3.6, yaitu terdapat 3 buah metode M1, M2, dan M3 yang digunakan pada suatu training. Jika diketahui bahwa 20% siswa mengikuti training M1, ya, kemudian 30%-nya mengikuti training M2, dan 50%-nya itu mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa 4% yang mengikuti M1 itu gagal, kemudian 2% yang mengikuti M2 itu gagal, dan 1% yang mengikuti M1 itu gagal. Jika dipilih secara acak seorang siswa yang mengikuti training tersebut, dan ternyata siswa tersebut siswa yang gagal dalam training, tentukan peluang bahwa siswa tersebut mengikuti metode M1. Nah, untuk menyelesaikannya, kita misalkan E itu menyatakan kejadian bahwa siswa dipilih dari metode MI. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan G menyatakan kejadian bahwa siswa tersebut gagal dalam training. Maka, di sini, peluang M1 dengan syarat G terjadi, itu sama dengan peluang G dengan syarat M1 terjadi dikali dengan peluang M1 dibagi dengan jumlah peluang G dengan syarat MI dikali peluang MI. Di sini kan peluang G dengan syarat M1-nya terjadi itu 0,04 ya. 0,04 ini kita tahu dari sini 4% yang mengikutinya itu gagal ya. Jadi G itu siswa yang gagal ya. Dan kemudian 0,02-nya itu kita peroleh dari peluang M1-nya yaitu 20% yang mengikuti M1. Jadi 20 dibagi 100 kan 0,02. Nah, kemudian jadinya kita jumlahkan ya untuk kejadian yang lain, yaitu yang pertama 0,04 dikali 0,02, terus yang M2 0,02 dikali 0,03 ya. Nah, kemudian yang ketiga 0,01 dikali dengan 0,05 sehingga hasilnya itu adalah 0,42. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya mengenai materi bab 3 tentang peluang bersyarat. Atas kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.